Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sofitri Antonia dengan NIM 2017210636. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Locus of Control Internal, Risk Tolerance, Risk Perception, dan Finansial Literasi terhadap keputusan investasi individu dengan moderasi gender. Langsung saja, yang pertama yaitu ada bab 1 atau pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang dari pengambilan judul saya ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu akan memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai. Namun pada dasarnya tujuan hidup setiap individu adalah bahagia. Kebahagiaan setiap orang pun berbeda-beda. Ada yang memberi patokan bahwa kebahagiaan adalah kita sudah memiliki barang-barang yang selama ini kita impi-impikan. Membeli apapun yang kita inginkan tanpa memperhatikan harga barang tersebut, memiliki aset investasi jangka panjang yang berlimpah, dan bahkan memiliki pendidikan tinggi yang akan menunjang suatu pekerjaan seseorang. Nah, semua kebahagiaan itu akan dapat diraih ketika seorang individu sudah mencapai suksesnya dalam bidang keuangan yang biasa disebut dengan kebebasan keuangan atau financial freedom. Ini maksudnya yaitu keadaan di mana seseorang telah memiliki kekayaan yang mencakup segala kebutuhannya tanpa perlu bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar seperti makan dan keperluan sehari-hari. Cara agar kebebasan keuangan atau financial freedom dapat terwujud adalah dengan cara berinvestasi. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk berinvestasi cenderung kurang karena sebagian besar masyarakat kita memiliki sifat atau sikap konsumerisme yang tinggi yang mengakibatkan rendahnya budaya menabung. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya manajemen keuangan pribadi karena sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa manajemen keuangan hanya dilakukan oleh mereka yang berpenghasilan tinggi. Namun di sisi lain juga terdapat individu yang memiliki pendapatan tinggi namun tidak mempunyai perincian investasi terhadap keuangan pribadinya. Dan perencanaan investasi pada keuangan pribadi merupakan hal penting karena hal tersebut dapat melatih kita untuk mandiri dalam mengatur keuangan masa yang akan datang. Ini dikutip dari penelitian Pritaza pada tahun 2015. Namun, memiliki suatu investasi tidak semudah yang dibayangkan. Pengetahuan tentang tujuan investasi dan resiko-resiko yang diperoleh saat melakukan suatu investasi juga harus diperhatikan. Kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan investasi karena ingin memiliki tabungan dan agar uang mereka tidak terbuang sia-sia ke hal-hal yang kurang menguntungkan. Mengikuti rekan yang telah berinvestasi dan mendapatkan keuntungan yang besar dan tergiur akan laba yang tinggi saja tanpa mempelajari resiko yang akan mereka hadapi ketika pengambilan yang tinggi namun pengurangan terhadap investasinya rendah dan melupakan prinsip high risk high return yang berarti hubungan antara resiko dan pengeluaran perolehan laba yang diperoleh. Semakin tinggi resiko yang diambil, semakin tinggi pula perolehan laba yang akan didapatkan seorang investor. Itu merupakan beberapa alasan kegagalan dalam berinvestasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam kasus ini antara lain yaitu locus of control internal, risk tolerance, risk perception, dan financial literasi menjadi dasar dilakukannya penelitian terhadap keputusan investasi individu. Gender di sini merupakan faktor individual yang dapat berpengaruh terhadap suatu kinerja yang memerlukan judgement. Gender adalah perbedaan yang terkait dengan kesetaraan sosial antara pria dan wanita. Berdasarkan latar belakang di atas, saya pun mengambil perumusan masalah yang didapat yaitu 1. Apakah locus of control internal berpengaruh terhadap keputusan investasi individu? Yang kedua, apakah locus of control internal berpengaruh terhadap keputusan investasi individu dengan gender sebagai variabel moderasi? Yang ketiga yaitu apakah risk tolerance berpengaruh terhadap keputusan investasi individu?
Yang keempat, apakah risk tolerance berpengaruh terhadap keputusan investasi individu dengan gender sebagai variabel moderasi? Yang kelima, apakah risk perception berpengaruh terhadap keputusan investasi individu? Yang keenam, apakah risk tolerance berpengaruh terhadap keputusan investasi individu dengan gender sebagai variabel moderasi? Yang ketujuh, apakah financial literasi berpengaruh terhadap keputusan investasi individu? Dan yang terakhir yaitu apakah finansial literasi berpengaruh terhadap keputusan investasi individu dengan gender sebagai variabel moderasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan masalah. Tujuan masalah ini berdasarkan hasil perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengembangkan dari hasil riset sebelumnya, dan menguji kembali tentang menganalisis apakah locus of control internal berpengaruh terhadap keputusan investasi individu. Yang kedua yaitu menganalisis apakah locus of control internal berpengaruh terhadap keputusan investasi individu dengan gender sebagai variabel moderasi. Dan selanjutnya yaitu menganalisis apakah risk tolerance, risk perception, dan financial literasi berpengaruh terhadap keputusan investasi individu dengan gender sebagai variabel moderasi. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat mengetahui apa saja variabel independen yang berpengaruh terhadap keputusan investasi individu, sehingga menentukan independen mana saja yang dapat mempengaruhi investasi individu dan bermanfaat bagi para investor untuk menentukan investasi dan mendapatkan pengetahuan yang baik untuk memulai suatu investasi. Dan yang terakhir yaitu ada sistematika penelitian. Sistematika penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas dalam mengenal subjek-subjek penelitian dan penulisan akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Yang kita bahas ini yaitu pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sistematika penulisan penelitian ini. Bab kedua yaitu tinjauan penelitian. Bab ini nantinya berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang ada dan sesuai dengan topik dari berbagai literatur landasan teori mengenai beberapa subjek. Kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana penelitian ini meringkas permasalahan yang ada dan memunculkan hipotesis pada penelitian ini. Yang terakhir yaitu ada bab 3 atau metode penelitian. Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari beberapa rencana penelitian, batasan penelitian, unit analisis, preposisi, daftar pernyataan responden, dan teknik yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini. Kita masuk ke bab 2 yang berisi tentang tinjauan penelitian. Yang pertama yaitu ada penelitian terdahulu. Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang hampir sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang diteliti. Yang pertama yaitu ada penelitian Dewi Ayu Wulandari dan RR Iramani pada tahun 2014. Penelitian ini mengambil topik tentang studi experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception yang berpengaruh terhadap keputusan investasi dosen ekonomi. Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode snowballing sampling yang mengumpulkan data dari responden terpilih. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa risk perception dengan pengambilan investasi memiliki korelasi positif, dan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa risk tolerance dan risk perception secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian Dewi Ayu Wulandari dan RR Iramani ini adalah persamaannya yaitu variabel independen yang digunakan adalah risk tolerance dan risk perception. Perbedaannya di antara lain yaitu yang pertama, peneliti sekarang atau saya menggunakan tambahan locus of control internal dan financial literasi sebagai variabel independennya. Yang kedua yaitu variabel dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang adalah keputusan investasi individu yang menggunakan moderasi gender.
Selanjutnya yaitu penelitian Sofi Andriani, Putri Aziza Agustin Aulia Rahmah, Yusria Ramadhani Putri, Maulidatur Rohmah, Antika Budiningrum, dan Lutfi pada tahun 2015. Peneliti ini mengambil topik pengaruh literasi keuangan, locus of control, dan etnis terhadap pengambilan keputusan investasi. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan oleh peneliti adalah masyarakat yang menginvestasikan dananya pada akun bank atau deposito tabungan dan giro dengan memiliki pendapatan lebih dari 4 juta rupiah. Pengambilan sampel ini dilakukan di wilayah Surabaya dan Pulau Madura. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari 4 variabel bebas yang teliti, hanya variabel locus of control internal yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan aset terhadap bank. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu variabel independen yang digunakan adalah locus of control. Perbedaannya yaitu peneliti yang dahulu menggunakan locus of control internal dan eksternal sebagai variabel independennya, sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan locus of control internal sebagai variabel yang akan diteliti. Variabel dependen yang digunakan oleh peneliti sekarang adalah keputusan investasi individu yang menggunakan moderasi gender. Selanjutnya yaitu ada penelitian di Made Dwiana Rasuma dan Heni Rayuda pada tahun 2017. Penelitian ini mengambil topik pengaruh finansial literasi dan faktor seismodemografi terhadap keputusan investasi individu. Sampel yang digunakan adalah non-profitability sample. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap perilaku individu dalam menentukan keputusan. Artinya, adanya perbedaan signifikan antara perilaku individu dalam menentukan keputusan. Adalah non-profitability sample. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap keputusan investasi suatu individu, yang artinya adanya perbedaan signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan sebuah investasi. Persamaan dari penelitian ini dan peneliti yang sekarang adalah variabel dependen yang digunakan dalam variabel ini adalah keputusan investasi individu. Perbedaannya yaitu satu, pada penelitian sekarang variabel dependen dimoderasi dengan gender. Yang kedua, variabel independen yang digunakan pada penelitian sekarang yaitu locus of control internal, risk tolerance, risk perception, dan finansial literasi. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Landasan teori merupakan dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan teori adalah konsep dasar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan sebagai landasan teori adalah konsep dasar mengenai keputusan investasi individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi individu, serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yaitu ada keputusan investasi individu. Investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Dikutip dari penelitian Hamming dan Basmala pada tahun 2010. Namun di sisi lain terdapat juga individu yang memiliki pendapatan tinggi namun tidak mempunyai perencanaan investasi terhadap pribadinya, dan perencanaan investasi pada keuangan pribadi mereka merupakan hal penting karena hal tersebut dapat melatih kita untuk mandiri dalam mengatur keuangan masa yang akan datang. Dikutip dari Prita Zara pada tahun 2015. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi individu adalah faktor gender.
Pada umumnya, laki-laki akan cenderung lebih berani dalam mengambil risiko untuk sebuah investasi dibandingkan perempuan, karena itu sudah naluri seorang laki-laki, yaitu bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Berbeda dengan wanita yang lebih berhati-hati dan sangat mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi ketika memutuskan sebuah investasi. Pengambilan keputusan investasi adalah membuat pilihan dari dua atau lebih dari alternatif keputusan investasi yang diinginkan. Dikutip dari penelitian Siti dan Wiwi pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu ada locus of control internal. Locus of control internal yaitu kepercayaan seorang terhadap kendali nasibnya. Locus of control adalah kecenderungan seorang untuk mencari sebab suatu peristiwa pada arah tertentu. Dapat dikategorikan ke dalam locus of control internal maupun eksternal. Hanumawa pada tahun 2010. Locus of control internal adalah keyakinan bahwa dalam dirinya tersimpan potensi besar untuk menentukan nasib sendiri. Individu dengan keyakinan locus of control internal akan cenderung bertanggung jawab dengan hasil tindakan dan atau perilaku yang menentukan mengenai apa benar dan salah untuk pedoman perilaku. Dikutip dari Jones dan Kava pada tahun 1996. Berdasarkan pernyataan di atas, locus of control internal dapat mengaruhi suatu individu dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga individu akan lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Yaitu ada risk tolerance. Risk tolerance atau toleransi risiko adalah tingkat kemampuan yang diterima oleh seseorang ketika melakukan pengambilan keputusan untuk suatu investasi. Risk tolerance juga dapat diartikan sejauh mana investor bersedia memberikan toleransi terhadap risiko atas keputusan investasi yang diambil. Ini dikutip dari penelitian Saiful pada tahun 2018. Gender seseorang juga berpengaruh terhadap tingkat risk tolerance. Laki-laki cenderung memiliki risk tolerance yang rendah dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya yaitu ada risk perception. Terkadang apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Oleh karenanya timbul perbedaan antara masing-masing individu dalam mengartikan suatu kondisi tertentu. Persepsi terhadap risiko memainkan peran penting dalam perilaku manusia, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan investasi. Dalam keadaan tidak pasti, Choi dan Lee pada tahun 2016 mengatakan dalam penelitiannya bahwa persepsi risiko adalah penilaian seseorang pada situasi beresiko, di mana penilaian tersebut sangat tergantung pada karakteristik psikologis dan keadaan orang tersebut. Selanjutnya yaitu ada finansial literasi. Finansial literasi merupakan aspek umum yang dimiliki seorang individu yang akan melakukan investasi. Finansial literasi yang cukup akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seorang untuk mengatur atau mengalokasikan keuangannya. Finansial literasi merupakan bagian dari pembelajaran dalam pengelolaan keuangan maupun perencanaan investasi, sehingga dalam membuat keputusan keuangan setiap hari dapat lebih terarah dan lebih bijaksana. Ini diambil dari penelitian 5 di Dwiyanarasuma pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kerangka pemikiran. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, hipotesis yang diperoleh yaitu H1 adalah gender memoderasi pengaruh locus of control internal terhadap keputusan investasi individu. Hipotesis kedua yaitu gender memoderasi pengaruh risk tolerance terhadap keputusan investasi individu. Hipotesis yang ketiga yaitu gender memoderasi risk perception terhadap keputusan investasi individu. Dan yang terakhir pada hipotesis keempat, gender memoderasi pengaruh finansial literasi terhadap keputusan investasi suatu individu. Itu bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama yaitu ada rencana penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta teknik analisis data dan kesimpulan. Yang pertama yaitu rencana penelitian. Jenis penelitian berjudul pengaruh locus of control internal, risk tolerance, dan risk perception dan finansial literasi terhadap keputusan investasi individu dengan moderasi gender dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain, yaitu 1. Menurut tujuan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian evaluasi karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau dukungan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu.
Yang kedua yaitu menurut dimensi waktu. Penelitian ini termasuk penelitian cross-sectional, yaitu penelitian yang dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari menyebarkan kuesioner hingga penelitian dinyatakan selesai. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut sumber data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data, survei langsung, dan membagikan kuesioner yang memiliki kriteria sesuai dengan objek yang diteliti. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam operasional dan sumber daya yang digunakan. Adapun batasan penelitian ini sebagai berikut. 1. Yaitu variabel independen. Dalam penelitian ini hanya locus of control internal, risk tolerance, risk perception, dan financial literasi. Selanjutnya yaitu sampel yang diambil hanya pada investor yang memiliki investasi aset keuangan dan aset real di Kabupaten Lamongan. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian hanya dilakukan pada wilayah Kabupaten Lamongan. Dan yang terakhir yaitu variabel dependen hanya menggunakan keputusan investasi individu. Selanjutnya yaitu ada identifikasi variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Variabel Y adalah keputusan investasi, dan variabel bebas yaitu ada yang pertama variabel X1 adalah locus of control internal, variabel X2 adalah risk perception, variabel X3 adalah risk tolerance, variabel X4 adalah financial literasi, dan yang terakhir yaitu dengan moderasi gender. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas tentang bagaimana suatu konstruk menjadi variabel kemudian diukur. Pada subbab ini akan dijabarkan definisi operasional masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah investor yang memiliki aset untuk investasi berupa aset finansial seperti saham, obligasi, tabungan, dan deposito, serta aset real yaitu emas batangan yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini melibatkan 150 responden sebagai sampel yang dipilih. Penelitian ini menggunakan profesional quota sampling karena pengumpulan sampel berdasarkan wilayahnya. Karakteristik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Investor yang berdomisili di Kabupaten Lamongan. 2. Investor yang berusia antara 21 sampai 55 tahun atau pada rentan usia produktif. Yang ketiga yaitu investor yang memiliki pendapatan lebih kurang sama dengan 4 juta rupiah atau minimal UMR di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen ini disusun berdasarkan penelitian terdahulu. Instrumen dibuat untuk mengukur sesuai dengan kenyataan dan akurat. Pengukuran ini didasari penelitian sebelumnya. Instrumen kemudian disusun dan digabungkan menjadi suatu kuesioner dan dijadikan alat untuk mengumpulkan. Selanjutnya yaitu ada data dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data survei langsung dan membagikan kuesioner. Kuesioner ini akan dibagikan di wilayah Kabupaten Lamongan yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan variabel-variabel yang akan diuji, yaitu pengetahuan keuangan, materialisme, dan pendapatan. Responden akan mengisi kuesioner. Kemudian kuesioner yang telah diisi akan diolah dan dianalisis datanya oleh peneliti. Selanjutnya yaitu ada uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Berikut merupakan penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas skala pengukuran yang akan digunakan untuk menguji sampel kecil dengan SPSS. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Uji validitas dapat digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang diajukan dapat menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diukur menggunakan kuesioner tersebut. Selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran lebih dari satu terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Dikutip dari penelitian Sugiono pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data.
Teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis partial least square atau PLS dengan metode structural equation model atau SEM. Yang pertama yaitu ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu seberapa banyak jumlah sampel N, rata-rata min, nilai maksimum, dan nilai minimum. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini melalui jawaban responden menurut indikator yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada analisis SEM-PLS atau Structural Equation Model Partial Least Square. Data yang telah diperoleh digunakan untuk menguji hipotesis yang telah disusun dalam penelitian ini yaitu locus of control internal, risk tolerance, risk perception, dan financial literasi terhadap pengambilan keputusan investasi individu dengan moderasi gender. Beberapa tahapan dalam melakukan pengujian menggunakan teknik analisis PLS antara lain yaitu konseptual model. Konseptual model merupakan rangka awal dalam menganalisis SEM-PLS. Pada konseptual model menunjukkan pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terkaitnya dengan variabel moderasi atau Z. Model persamaan dari hipotesis yaitu sama dengan A plus beta 1 X1Z plus beta 2 X2Z dan beta 3 X3Z plus beta 4 X4Z plus koefisien E. Arti dari model persamaan yaitu Y sama dengan keputusan investasi individu, A sama dengan konstanta, delta 1 sama dengan koefisien regresi dari locus of control internal, beta 2 sama dengan koefisien regresi dari risk tolerance, beta 3 yaitu koefisien regresi dari risk perception, beta 4 yaitu koefisien regresi dari financial literasi, X1 sama dengan locus of control internal, X2 sama dengan risk tolerance, X4 sama dengan risk perception, X5 sama dengan financial literasi, dan Z sama dengan gender, serta E adalah tingkat kesalahan atau error terms. Yang kedua, menentukan model analisis algoritma. Yang ketiga yaitu menggambarkan diagram jalur. Yang keempat, evaluasi model yang terdiri dari evaluasi outer model, evaluasi inner model, dan yang terakhir yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis pertama yang didapat yaitu HO sama dengan beta 1 kurang dari sama dengan 0 atau locus of control internal secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap keputusan investasi individu. Yang selanjutnya yaitu hipotesis pertama atau H1 yaitu beta 1 lebih besar dari 0 atau locus of control internal secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan investasi individu. Hipotesis kedua yaitu H0 sama dengan beta 2 kurang dari sama dengan 0 atau risk tolerance secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap keputusan investasi individu. Selanjutnya yaitu masih hipotesis kedua H1 yaitu beta 2 lebih dari 0 atau risk tolerance secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan investasi individu. Hipotesis ketiga menyatakan H0 sama dengan beta 3 kurang dari 0 atau risk perception bias secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi individu. H1 sama dengan beta 3 kurang dari 0 atau risk perception bias secara parsial berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi individu. Hipotesis keempat menunjukkan H0 sama dengan beta 4 kurang dari sama dengan 0 atau financial literasi bias secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi individu. H1 sama dengan beta 4 kurang dari 0 atau financial literasi bisa secara parsial berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi individu. Yang terakhir yaitu menyimpulkan dan memperoleh hasil analisis. Yang pertama, kriteria untuk penerimaan dan penolakan H0 pada pengaruh positif adalah sebagai berikut. A. H0 diterima, H1 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel. H0 ditolak, H1 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Yang kedua yaitu kriteria untuk penerimaan dan penolakan H0 pada pengaruh negatif adalah sebagai berikut. A. H0 diterima, H1 ditolak jika T hitung kurang dari min T tablet. B. H0 ditolak, H1 diterima jika T hitung kurang dari min
T-tablet. Untuk melaporkan hasil analisis PLSM dapat menggunakan pendekatan dua langkah atau biasa disebut dengan two-step approach, yaitu melaporkan semua hasil analisis di outer model kemudian dilanjutkan dengan inner model, dikutip dari Ghazali Dalatan pada tahun 2014. Sekian presentasi metode penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.